Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan membuat tier list untuk game One Piece Burning Wheel ya. Dimana di sini karakternya yang terakhir update adalah Rayleigh Promote. Nah, kemarin ada karakter baru yaitu ada Kaido, terus ada Crackers ya, terus ada ini juga siapa ya karakter baru ya, aku sampai lupa. 2 minggu yang lalu ada Luffy Promote ya, ada Luffy Promote. Dan karakter baru terakhir sih itu ya, Edward Newgate Promote ya, Edward Newgate Promote. Sabo juga ada ya, Sabo ya. Itu sih karakternya rata-rata ya, itu doang. Oke, kita langsung aja ya ke bagian tier listnya, dan aku bakal jelasin sedikit-sedikit untuk alasan mengapa karakternya di tier tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke tier list. Nah, ini dia tier listnya. Oke, semoga gambarnya jelas ya. Aku buatnya agak kecil karena di sini karakternya belum terlalu banyak. Oke. Ya. Nah, kita langsung ke karakter terbaru aja ya, dimana di sini kita sudah kehadiran Kaido. Untuk Kaido kita langsung aja taruh di tier S ya, karena memang dari desain karakternya sih dia itu udah OP banget cuy, asli. Dia salah satu tanker yang susah untuk dimatikan, dan dia itu damage-nya juga cukup oke. Jadi kalau misalnya disuruh ngedamage ke area, dia paling jago ya, area damage. Lalu di sini ada Crackers. Nah, ini nih Crackers nih. Untuk Crackers di awal rilis dia itu cukup bagus banget karena dia itu bisa mengeluarkan yang namanya biskuit untuk bantuin timnya ngeteng di depan. Jadi untuk contoh gameplaynya itu seperti ini. Ini ada biskuit di tengah dan dia nebein temen-temennya. Tuh, jadi temen-temennya itu aman lah ya buat ngenebe karena semua musuhnya itu bakal ketahuan ke biskuitnya. Nah, seperti ini. Cuman kalau misalnya Crackers itu ditaruh di tier atas itu sepertinya tidak mungkin ya, karena di sini Crackers itu lemah banget sama damage yang area. Contohnya dari Kaido. Jadi Kaido di sini itu yang mengcounter Crackers. Counter, bro. Lanjut lagi ke karakter selanjutnya yang dirilis ya, yaitu setelah Crackers ya, Katakuri ya. Katakuri ini masih bagus banget nih, Katakuri area damage dan dia jago nge-stun musuh. Nah, kalau misalnya kalian pakai Katakuri di era sekarang itu masih oke banget buat di belakang backline serangan, bagus sih untuk Katakuri. Lalu kita juga kehadiran Big Mom ya, Big Mom. Untuk Big Mom sih di era sekarang dia cukup strong ya, dan banyak banget yang pakai. Dan dia sebagai damage dealer bisa, sebagai tanker bisa, dan sebagai seorang debuffer juga bisa. Jadi dia itu number 2 ya, usable karakter di OPBW. Untuk teman-teman yang mau gacha itu boleh banget, mumpung lagi ada bannernya. Jadi di sini lagi rebanner nih Big Mom sama Katakuri. Jadi kalian kalau pengen dapetin boleh, kesempatannya masih ada 4 hari lagi termasuk hari yang sekarang. Jadi buat dapetin karakter di atas masih ada chance ya, belum jelek karakternya. Lalu lanjut lagi, di sini kita juga kehadiran adjustment karakter Edward Newgate. Nah, Edward Newgate di sini sebagai damage dealer, dia bukan tanker ya. Jadi dia tuh damage dealer, dia oke banget, dan dia number 3, bro. Number 3. Untuk damage sih dia asli ngeri banget. Untuk damage kalian bisa lihat di sini ya. Nih, aku ngasih damage ke Big Mom. Sakit banget loh ya. Tuh damage area aja itu sampai 25.000. Ini gede banget loh ya. Dia tuh 8.000 single target, 13.000 area, gigi loh.
22.000 untuk satu kali ultimate yang versi lama. Jadi di sini kalian bisa langsung aja pakai Edward Newgate, tapi dia ini cuman bisa didapetin dengan cara top rank ya, top rank CP di server baru. Jadi kalau server lama itu udah nggak bisa dapetin. Buat teman-teman yang mau dapetin Edward, kalian harus nyari server baru ya. Dan kebetulan yang aku lihat di Facebook, dia sudah update untuk server baru sih, server 80 kalau nggak salah ya, itu dia. Tuh. Lalu lanjut lagi ke karakter usable di era sekarang, yaitu Luffy promote. Nih Luffy yang udah promote ya. Jadi Luffy yang udah promote kita langsung aja taruh di paling atas. Yap. Salah satu damage dealer yang speednya tinggi banget dan aku sudah pernah pakai berkali-kali, dan dia sanggup buat ngalahin Big Mom, Katakuri dan lain-lain. Cuman dia ini ke counter sama Crackers. Tapi tidak memungkinkan karakter ini jadi jelek ya, karena ke counter Crackers. Buat damage dealer di era sekarang sih masih oke. Mukulin Kaido juga masih sakit damage-nya. Asli nyawanya dia ada 3 ya, jadi dia tuh nggak gampang dikalahin. Damage-nya juga tinggi. Kemudian sekarang juga rilis Relics Promote ya. Relics Promote sih waduh ngeri banget sih asli. Ya mungkin kalian bisa langsung lihat di gameplayku yang sebelumnya. Relics Promote itu adalah salah satu karakter yang sangat super duper ngeri. Di sini kalian bisa lihat dia pas jadi tanker ya, jadi bener-bener tidak bisa nerima damage sama sekali. Bahkan karakter Kaido itu mau ngedamage ke Relic itu harus pakai ultimate. Gila banget cuy. Tuh ya, ini bener-bener nggak bisa nerima damage dari serangan apapun. Kalau serangannya itu tidak ada teks, jaminan kena 100%, itu nggak bisa kena sama sekali ke Relic. Bahkan ultimate pun nggak bisa kena ke Relic ya, kecuali memang ultimate-nya itu dituliskan jaminan kena, itu doang yang bisa nyerang Relic. Asli salah satu karakter gila sih. Ya jadi Relic ini yang paling atas sekarang, seriously. Ini ndak gacha ya karakternya. Di game OPBW karakter Relic itu dulu beli 200.000 dan dia nggak ada rebound sama sekali. Mungkin kalau paketnya dijual lagi mungkin bisa lah ya dapetin Relic mungkin ya. Kemudian karakter selanjutnya ada Sabo ya. Sabo ini cukup bagus di era sekarang dan dia tipenya area damage. Dan dia bagus untuk membakar soul jade milik musuh. Jadi buat ngurangin action musuh bagus banget di era sekarang. Nah tapi dia tak taruh di tier A ya nih. Karena untuk di era sekarang sebagai karakter Sabo tidak terlalu mengerikan ya, mid aja sih. Lanjut lagi Fujitora ya. Ini Fujitora adalah salah satu support yang terbagus, cuman damage-nya biasa aja. Jadi Fujitora di sini fungsinya adalah untuk mengambil pasifnya yang bisa mengurangi soul jade penggunaan di sebuah tim. Jadi misalnya timnya itu pakai soul jadinya 10, ada dia soul jadinya jadi berkurang menjadi 9 ya. Jadi bagusnya seperti itu nih. Their Soul Gemkos Arida 1. Nah, itu yang membuat Fujitora sangat wajib dimiliki dari era dia rilis sampai di era Relic Promote. Masih kepake banget. Masih kepake. Lanjut lagi karakter Joro Promote. Nah, Joro Promote sekarang standar sih ya di liga. Dan di PVP dia nggak begitu banyak yang pakai. Jadi kita taruh di tier B. Standar aja sih. Buat story oke, dia bagus banget. Lalu lanjut lagi ke karakter Shanks. Wah, Shanks sekarang damage-nya memang masih oke lah ya. Cuman aduh, tipe-tipe single target di era sekarang agak kurang ya. Iya, karena dia pasti mukulin musuh yang modelan Relic atau enggak Kaido yang tidak bisa di-kill dengan mudah. Tapi kalau dia mukul Big Mom, Edward Newgate gitu bisalah dia nge-kill. Tapi kayaknya udah nggak begitu kepake ya Shanks ya. Lalu Kujan. Nah, Kujan NW di era sekarang sih biasa aja cuy, serius. Ya, ini salah satu karakter VIP 13 yang tidak begitu nge-carry di era sekarang ya. Tapi damage-nya masih oke lah.
Lanjut lagi Nami NW, aduh tipe CC ya, aduh. Tipe CC di era sekarang mid aja ya, B ya, B. Tapi damage areanya masih oke, sakit kok damage area. Lalu Blackbird, aduh Blackbird tipe debuffer ya. Sebenarnya di era sekarang tipe debuffer tidak begitu ngegendong. Jadi BB sama Shanks ini dia itu udah nggak begitu meta dan tidak wajib buat dimiliki ya. Tapi buat bantu-bantu story pakai Shanks nih oke banget. Asli kalau kalian mau story PvE pakai Shanks aja. Ace, aduh Ace ya, aduh Ace kurang sih. Nanti kita tunggu Ace yang setelah promote ya, Ace. Akainu ya, Akainu juga kurang. Hujan kurang ya. Boa Hankook, aduh Boa Hankook kurang sih ya, kurang. Caesar Clone, aduh Caesar Clone aku belum pernah nyoba untuk di versi maksimum upgrade ya. Tapi dari efek buruknya sih oke. Dia ngasih poison, cuman kayaknya kurang deh. Aku nggak yakin dia bagus dan aku nggak yakin dia jelek. Jadi kita taruh aja di tier D ya. Aku belum upgrade Caesar ya ke bintang 6, jadi bintang 8 ya ya. Chopper, untuk Chopper di sini oke, healnya bagus banget. Dia salah satu karakter usable dari awal rilis sampai sekarang buat bantu story, buat bantu PvP juga boleh. Apalagi si Chopper ini ditaruh di belakangnya Kaido ya. Wah, lumayan buat ganggu tim musuh, bagus banget. Crocodile kurang, mungkin nanti kalau promote bisa bagus. Doflamingo bagus nih, oke buat story, single target dan lain-lain. Mungkin tunggu promote dia bakal ngeri banget. Eneru kurang ya, Eneru kurang. Frankie tanker damage dealer bagus nih, lumayan. Garp kurang, Garp. Ini siapa nih namanya nih, aduh aku lupa cuy. Gecko Moria ya, Gecko Moria ini lumayan, dia ada promotnya juga, damage-nya standar tapi ya. Ivankov, aduh Ivankov support tipe no damage ya, kurang. Jinbe, aduh Jinbe sih kurang sih, tapi lumayan ya, lumayan. Kit ini kit lama ya, aduh jelek, kit lama jelek. Kinemon standar. Kizaru promote ya, Kizaru promote lumayan, tapi dia nggak begitu nge-carry di PvP. Dia itu sebenarnya untuk speed oke banget sih. Dia sering nyerang duluan ya, tapi bukan jaminan dia paling bagus ya, dia aja sih. Kuma kurang, Kuma tidak bagus. Ini Law NW ya, Law NW lumayan sih, Law NW. Lumayan, kalau kalian dapat Law NW bagus kok, dia single target ya, dan di buffnya dia tidak begitu berasa, jadi makanya aku taruh di B. Di buffnya nggak begitu sih, ya aja. Law Sabaody versi lama ya, jelek ya, jelek. Mungkin tunggu promote baru bagus, dia bisa mindahin musuh soalnya. Rob Lucy untuk di early bagus ya, buat lawan story ya, buat kelarin story. Magellan, aduh Magellan mana ya, aku punya si Magellan bintang 6, cuman belum bisa di review ya, levelnya masih kecil, level 49 nih, tapi dia udah bintang 8, tinggal review. Tapi aku nggak yakin damage-nya sakit ya. Di buff-nya dia oke sih, di buff-nya dia. Kita taruh aja di C ya. Dia karakter baru loh, dia baru rilis 2024 akhir ya, Desember. Marco Old, aduh Marco Old C ya, C kurang healnya kurang. Mihawk boleh buat bantu story. Mihawk. Robin, aduh Robin NW ya, Robin NW itu di PvP udah kurang sih, mungkin tunggu promote ya, tunggu promote. Sengoku ya, Sengoku aku kayaknya punya deh Sengoku, tapi aku nggak pernah ngelihat jadi PvP, dan dia belum promote ya Sengoku ya. Apa udah ya Sengoku ya? Sengoku ada sih,
Sengoku promote kayaknya aku belum pernah nyoba ya, serius li. Iya, dia ada promotenya nih. Nih, Sengoku promote. Dulu di akunku aku nggak punya Sengoku, makanya aku nggak pernah review. Jadi sorry banget. Apakah dia bagus ya? Mungkin kalian ada yang pernah nyoba promotnya Sengoku. Kalau nggak salah materialnya dia promote itu pakai fragment, ya pakai gold fragment sama dupenya Sengoku. Waduh, aku nggak punya. Iya. Ini Sengoku promote. Aku nggak pernah review ya, jadi sorry banget. Dan di PVP memang tidak ada yang make cuy. Jadi aku sangat ragu untuk menaruh dia di tier atas. Mungkin nanti kalau ada bahan untuk upgrade aku bakal reviewkan ya buat teman-teman ya si Sengoku ini. Jadi sementara aku taruh di B dulu ya. Ini agak gambling sih. Biasanya karakter promote itu bagus, tapi aku belum review. Jadi aku taruh di sini. Iya, kalau Gecko Moria aku udah pernah nyoba, memang tidak bagus sih. Biasa aja. Tapi damage selalu naik ya kalau habis promote. Lalu di sini ada smoker. Oh, smoker lagi dijual ya. Iya, langsung B8 loh dia. Lumayan sih smoker. Buat tanker. Ya, buat tanker free to play. Enggak sih. Buat tanker low spender boleh lah ini smoker. Tashigi juga oke, single target lumayan. Sentomaru tidak terlalu bagus. Usopp ini bagus sih dia untuk nyerang backline. Vista kurang ya, kurang. Lalu lanjut lagi adalah Brook and Way New World, masih oke. Brook and Way. Sanji, wah Sanji sekarang udah kalah saing ya. Sanji tier B. Ya, Sanji. Hehehe. Ya, dulu Sanji memang mengerikan ya, tapi untuk era sekarang King of Dots udah dipegang sama Rellets. Oke, jadi kayak gitu ya untuk di tier list kali ini, dan udah semua karakter aku udah cobain dan memang hasilnya seperti itu. Dan untuk khusus Sengoku aku masih agak gambling karena memang aku belum pernah pakai karakternya setelah promote. Itu sebuah kesalahan karena di akunku yang lama aku nggak dapat Sengoku di event ya. Jadi cara dapetin Sengoku itu cuman kelarin event, tapi aku nggak bisa kelarin eventnya. Makanya aku nggak punya Sengoku. Tapi kalau di akunku yang baru yang ini yang dikasih Naoto, aku belum tak upgrade ya. Jadi aduh, bahannya juga tipis. Mau bikin Sengoku ke bintang 8 juga agak ragu. Jadi mungkin next karakter aja ya, kalau ada promote semoga aja aku selalu update untuk di review karakternya ya, seperti Relic inilah. Mungkin aja pas Sengoku dia promote dia itu bagus, tapi aku nggak sempet dan aku nggak mampu untuk mereviewnya, jadi sorry banget. Semoga nggak begitu sesat ya. Mungkin kalian ada yang punya Sengoku dari event ya, kalian ada yang promotekan ya, mungkin bisa sih bantu-bantu story. Untuk di PVP memang dia tidak terlalu kepake karena jarang juga yang pakai Sengoku. Kebanyakan sih pakai Kizaru promote ya, lebih bagus. Awal Kizaru promote ada yang pakai. Jadi begitu ya untuk tier list kita kali ini. So thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.